Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Sisilia yang dimenangkan oleh putih, yang mana keseluruhan partai ini sangat agresif teman-teman. Dan semua dari partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer di buah putih, tapi di hitam beda-beda teman-teman. Partai ini yang pertama dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Joseph Cooper pada tahun 1959 di Zurich. Dimulai dari E4 oleh Fischer, C5 dan kuda F3, kuda C6, D4, C kali D4, kuda kali D4, dan di sini kuda ke F6 teman-teman. Kuda C3, D6, gajah C4 langsung, dan E6 dijawab oleh hitam. Gajah ke B3, gajah E7, dan langsung rokade dari Bobby Fischer. Langsung dipukul kuda D4, menteri kali kuda, dan langsung rokade dari hitam. Raja K1 dijawab oleh Fischer teman-teman, persiapan untuk F4, B6, dan F4 dijawab oleh Fischer. Gajah ke B7, F5. Jika di sini teman-teman, hitam memukul pion F5 ini, maka akan dipukul oleh benteng. D7 menteri, kembali ke F3 dia. Kembali ke posisi di saat F5, langkah partai dimainkan oleh putih. E5, balik mengancam menteri, tarik ke D3 oleh putih, dan H6. Benteng ke F3 dan benteng ke C8 dijawab oleh hitam. Benteng H3 di sini, raja K7, karena takut gajah gelap dari putih teman-teman memukul pion H6, makanya langsung raja bergeser ke H7. Gajah ke E3 dan menteri ke D7. Kuda D5 mengajak pertukaran, dipukul oleh gajah dan dipukul oleh gajah. Dipukul oleh kuda. Pion kali kuda di sini, gajah ke F6. Sekilas dari posisi hitam teman-teman, cukup bagus dan putih belum bisa masuk atau belum bisa melanjutkan serangan dari putih teman-teman, karena pertahanan dari hitam sangat solid. Itu sekilas teman-teman, tapi tidak dengan Bobby Fischer. Perhatikan di langkah ke-19 ini teman-teman, Bobby Fischer langsung memukulkan gajahnya ke pion H6. Betul-betul ini berpikir keras dari Joseph Cooper. Kenapa ini? Apa maksudnya? Tentu begitu. Karena di sisi lain setelah dipukul, gajah ini akan bisa dilindungi oleh gajah gelapnya. Tapi semisal raja G8 teman-teman akan datang dipukul paksa, dan setelah dipukul gajah ini F6, tentu ancamannya checkmate. Kemanapun lari gajah, maka di sini harus checkmate. Jika pilihan langkah tadi raja menghindar teman-teman, langkah partai di sini pion langsung mukul gajah, dan datang di sini menteri E3 dengan ancaman langsung cek. Gajah G7, langsung dorong F6. Langkah paksa ini teman-teman memaksa gajah tersebut harus bergeser, kalau tidak kerugian yang tadi perwira dibuang oleh Bobby Fischer akan kembali. Ternyata dia menggeser benteng ke H8 karena tahu ketika gajah bergeser ancamannya adalah checkmate. Benteng F1 di sini menjaga pion yang di F6, menteri B5. Dengan balik mengancam, di sini dijawab dengan menteri F3 dan benteng C4. Tujuannya adalah akan ditaruh di F4 benteng ini, sekaligus mengancam menteri teman-teman. Tapi didului oleh Fischer, satu langkah dari ini langsung menyerah dari hitam. Kemana langkah yang membuat menyerah? Adalah menteri cek F5 di partai teman-teman. Hitam langsung menyerah. Langkah terbaik di sini tidak mungkin bisa ditutup, hanya satu-satunya jalan adalah ke G8. Dan jika dilanjutkan ke G8 langkah partai ini teman-teman, akan datang pion kali gajah. Menghindar atau dipukul
akan datang di sini, misalnya menghindar atau dijaga pion F7, maka di sini tentu dipukul. Sekaligus cek H8 dan benteng cek. Di sini pilihannya apakah lari G8 atau G7. G8 datang G5. Dan setelah F8 checkmate juga teman-teman. Makanya di posisi menteri F5 dari hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di pembukaan yang kedua, Sisilia yang dimenangkan oleh putih dari Bobby Fischer teman-teman, melawan Peter Dili di Skopje pada tahun 1967. Dimulai dari E4 oleh Fischer, C5 dan kuda F3, D6, D4. C kali D4, kuda kali D4 dan kuda F6. Kuda C3 di sini. Kuda C6, gajah C4 dan langsung E6. Gajah B3 dan A6. F4 langsung dari Fischer dan menteri ke A5. Langsung rokade dari Fischer teman-teman. Dan di sini langsung dipukul kuda D4. Menteri kali kuda dan D5. Perhatikan langkah D5 hitam ini teman-teman, menjebak daripada Fischer atau putih. Jika di sini putih tertarik dengan peraduan pion karena merasa di sini unggul, maka akan hilang menteri daripada putih teman-teman. Contoh ketika tertarik dengan pion, maka di sini langsung dihantam skak seter oleh hitam. Makanya Fischer membaca hal itu akan terjadi di posisi D5 ini. Gajah ke E3 teman-teman. Diantisipasi terlebih dahulu. Dan jika di langkah ini dari hitam misalnya memainkan G4 kuda untuk mengancam gajah, maka di sini pasti digeser terlebih dahulu. Dipukul walaupun diancam oleh gajah. Di sini sekarang sudah tidak masalah. Kembali ke posisi di saat gajah E3 nih teman-teman. Langkah partai di sini kuda memukul pion E4. Menantang pertukaran diterima oleh Fischer. Dipukul oleh pion dan F5. Pion yang di E4 masih dibiarkan teman-teman. Menteri B4. Sekarang dari hitam mengajak pertukaran, tapi diabaikan oleh Fischer dengan memukul pion E6. Dan jika di sini menteri kali menteri teman-teman, lagi-lagi ini akan diabaikan dengan cek terlebih dahulu dari putih. D8, maka sekarang baru dipukul. Perhatikan pion sudah di lajur F7 teman-teman. Jika langkah itu dimainkan oleh hitam tadi. Kembali ke posisi di saat pion kali E6 ini, langkah partai dipukul oleh gajah. Dan di sini gajah kali gajah teman-teman. Karena mustahil gajah kali gajah ini dibiarkan, akhirnya dia dipukul lagi oleh pion. Di langkah ke-16 nih teman-teman, langkah kejut dari Bobby Fischer dengan memukul gajah F8 pakai benteng cek. Di sini jika dipukul dengan benteng atau raja, tentu dia harus kehilangan menteri, bukan? Langkah partai dipukul oleh menteri teman-teman. Dan satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Kemana langkah membuat hitam menyerah? Fischer cek di A4. Kan masih bisa ditutup dengan pion. Baik, kita akan analisa satu-satu kemungkinan yang terjadi di posisi ini teman-teman. Yang pertama, kemungkinan bagaimana kalau dia ditutup dengan B5. Akan datang menteri memukul E4 sekaligus di sini mengancam benteng. D8 langkah terbaik. C6, D7 dan menteri C8. D8 kembali di sini. Cek lagi D7 dan di sini baru dipin oleh benteng. E7 menteri langkah terbaiknya dan di sini teman-teman gajah ke B6. Untuk kemungkinan cek biar tidak lari atau tidak bisa ditutupi lagi. Ketika ini E5 misalnya, maka akan datang cek C8. Sekarang pertanyaannya, apakah lari raja atau ditutup? Kalau ditutup, mutlak menang dari putih teman-teman. F7, maka di sini dipaksa oleh putih.
Setelah menteri kali menteri, pasti ini unggul daripada putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat A4. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau lari ke F7? Kalau lari ke F7, teman-teman, maka secara otomatis dicek oleh menteri. Kemanapun bergeser raja, menteri hilang. Baik, kemungkinan yang terakhir, teman-teman, bagaimana kalau D8? Maka di sini akan datang cek D1, C7, A5. Mustahil ini ditutup, teman-teman. B8 di sini, D7. Perhatikan, ini adalah ancaman checkmate, teman-teman. Yaitu menteri cek di C7. Dan jika di sini menteri C8 untuk melindungi petak itu, teman-teman, maka di sini E5 jadinya. Tentu di sini dipaksa untuk ditutup. Dan setelah ditutup, maka juga checkmate, teman-teman. Itulah alasannya kenapa di posisi menteri cek ini hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai yang ketiga ini, teman-teman, sangat seru karena partai yang ketiga ini adalah partai final di kandidat kualifikasi juara dunia pada tahun 1971, yaitu Bobby Fischer melawan Tigran Petrosyan. Betul-betul partai ini partai penentu, teman-teman. Sebagai penantang juara dunia saat itu Boris Spassky, teman-teman. Fischer megang buah putih dimulai dari E4, C5 dan kuda F3, E6, D4. C kali D4, kuda kali D4, A6, gajah D3 di sini, dan kuda C6, kuda kali C6, pion kali kuda, dan langsung rokade. D5, C4 di sini. Ini dikenal dengan varian Kan dari pembukaan Sisilia, teman-teman. Kuda F6 dan di sini pion kali pion, pion kali pion, dan di sini langsung pion kali pion. Jika di sini dipukul oleh kuda, teman-teman, akan datang gajah E4. Dan ketika benteng B8, maka di sini bisa dipukul kuda tersebut oleh putih dengan alasan bahwa pion ini adalah pion gantung. Sementara putih bisa leluasa dengan cek. Ketika ditutup dengan gajah gelap, tentu akan dipin langsung. Ketika dengan gajah terang, maka akan datang kuda naik ke C3, teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion kali pion. Langkah partai dipukul oleh pion, bukan dengan kuda, oleh hitam, teman-teman. Kuda C3, gajah E7, dan menteri cek ke-4. Di sini tentu bagus langkah yang dimainkan oleh putih karena langsung diadu menteri, teman-teman. Tapi dari Fischer setelah diadu, ternyata dia menggeser benteng ke E1. Langsung dipukul menteri oleh hitam. Kuda kali menteri, gajah E6 langsung, dan gajah ke E3. Langsung rokade, gajah C5 dan benteng F ke E8. Setelah pertukaran ini hanya ditunggu oleh hitam, langsung dipukul oleh Fischer. Benteng kali gajah, B4, dan dibalas dengan raja ke F8. Kuda C5, gajah C8 dan F3, benteng E ke A7 dengan mempertahankan pion tersebut, teman-teman. Benteng ke E5. Di sini dijawab dengan gajah D7 dan langsung dipukul oleh Fischer dan dipukul oleh benteng, tidak dengan kuda, teman-teman. Benteng C1 di sini. Benteng ke D6. Benteng C7. Jika di sini, teman-teman, diadu oleh hitam, tentu akan dipukul. Kuda di sini memukul benteng, maka pion ini hilang. Jika diadu langsung oleh hitam, kembali ke posisi di saat benteng C7. Langkah partai kuda yang ke D7, teman-teman, dengan maksud mengancam benteng yang di E5, benteng ke E2, dan G6, raja F2 dan H5, F4, H4, dan raja ke F3. Persiapan sedikit demi sedikit raja ini menguasai atau menembus dari pertahanan sayap raja hitam, teman-teman. F5 langsung ditahan oleh
hitam dan E3. Setelah manuver ke sini, datang D4 cek. D2 raja, kuda ke B6. Langsung benteng ini ke E7 teman-teman. Kuda D5. Perhatikan salah satu dari perwira atau benteng di sini harus hilang sepertinya teman-teman. Tapi setelah dicek maka itu tidak jadi teman-teman. E8 raja langsung D7. Kuda di sini memukul pion. Satu langkah dari ini teman-teman. Ternyata dari hitam langsung menyerah atas langkah Bobby Fischer. Kemana adalah gajah C4. Kenapa kok menyerah di sini? Banyak kemungkinan di sini teman-teman. Misal di sini kuda memukul pion. Ini misal ya, akan datang G7. F6, benteng G8 cek. Pilihannya hanya ditutup. Dan setelah ditutup, maka di sini gajah cek D8 dan checkmate. Kembali ke posisi. Bagaimana jika di posisi ini teman-teman? Kuda ke 6 akan datang E7 cek D8, maka di sini bisa dipaksa teman-teman. Kalau dipukul selisih satu perwira. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, bagaimana kalau benteng ke C8? Dengan mengancam gajah akan datang benteng cek. Dan setelah ke F8, maka di sini benteng ke H7. Kalaupun dipukul atau misalnya kuda ke 6, pilihannya apakah dipukul? Ketika di sini benteng memukul, checkmate. Kalau misalnya di sini kuda yang ke F6, maka di sini teman-teman checkmate. Kenapa dia menyerah atas langkah itu? Itulah alasannya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini teman-teman dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Jack Bernard di Havana pada tahun 1966. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan D6, D4, C kali D4, kuda kali D4 dan kuda F6, kuda C3, A6 dan gajah C4, E6, gajah B3 dan kuda B ke D7, F4 langsung, kuda C5 dan F5. Di sini teman-teman, jika dipukul oleh pion, akan datang pion memukul pion dan cek misalnya menteri, maka di sini kuda C ke E2. Tidak ada kerugian satu sama lain, tapi dari hitam akan kesulitan untuk pengembangan perwiranya, sementara dari putih siap rokade teman-teman. Kembali ke posisi di saat F5, langkah partai di sini kuda kali E4. Tentu dia berani karena menang kekuatan teman-teman. Tapi di sini tidak dihiraukan oleh Bobby Fischer dengan tetap memukul pion. Menteri cek dan ditutup dengan G3. Kuda langsung memukul di sini teman-teman. Langkah yang sangat berbahaya karena ketika kuda ini dibuka harus kehilangan benteng. Tapi jawaban Bobby Fischer memang sudah dirancang teman-teman, yaitu dijawab dengan kuda F3. Ketika kuda ini coba-coba dibuka, dia harus kehilangan menteri. Menteri H5 dan di sini dijawab dengan pion cek memukul F7. D8 dan di sini dijawab dengan benteng G1. Tentu di sini memaksa kuda harus bergeser. Kuda ke F5 dan kuda ke D5. Menteri di sini memukul pion karena mungkin sangat mengusik. Di sini cek G5 teman-teman. Pilihannya apakah ditutup walaupun harus kalah atau bergeser. Langkah partai di sini bergeser ke E8 raja. Di sini sebenarnya ada langkah bagus teman-teman, yaitu adalah cek kuda F6. Dan ketika di sini dipukul oleh menteri, itu mustahil. Karena kuda ini teman-teman cek berikut dengan ancaman gajah terang ke menteri F7. Artinya di sini langkah paksa menteri harus memukul kuda ditukar dengan dua perwira teman-teman.
Tapi dari Bobby Fischer tidak memilih langkah itu, teman-teman. Di saat posisi Raja E8, Bobby Fischer memilih langkah Menteri cek E2, Gajah E6, dan kuda F4. Setelah diancam balik di sini, ternyata Raja ke D7 terlebih dahulu. Langsung rokade panjang dari Bobby Fischer, teman-teman. Dan jika di sini dipukul gajah oleh hitam, akan datang kuda E5. Tentu di sini harus kehilangan menteri. Kemanapun raja, menteri harus hilang. Kembali ke posisi di saat rokade. Langkah partai, teman-teman. Hitam menteri ke E8. Dan langsung dipukul cek. Langkah paksa ini tentu memaksa dipukul oleh kuda, teman-teman. Menteri cek nantinya akan menghabisi pion yang di B7. Tapi dijawab G6 ternyata oleh hitam. Kuda di sini memukul kuda yang di 6 dan ternyata, teman-teman, dari hitam di posisi ini dia menyerah. Ada beberapa kemungkinan kenapa dia menyerah, teman-teman. Di langkah pelik mungkin sekilas menurut teman-teman ini masih imbang. Jika di sini langkah kemungkinan yang pertama yang sangat mungkin dimainkan oleh para pemain adalah menteri memukul kuda, bukan? Akan datang cek E8, benteng di G1. Tentu dia harus kehilangan menteri. Kalaupun ditutup itu percuma, teman-teman. Tetap pada akhirnya dia harus kehilangan menteri. Kemungkinan yang kedua, teman-teman, bagaimana kalau kesilapan? Kalau kesilapan akan datang kuda ke D4. Kuda kali kuda di sini, benteng yang kali kuda, dan gajah ke E7. Dan ini sama-sama langkah terbaik. Gajah F4, B8 dan B4, benteng A7, gajah E3. Setelah diancam di sini boleh lari atau boleh membiarkan bentengnya. Ketika di sini membiarkan bentengnya tetap melirik dengan C8, benteng C4, E8 kembali, D4. Tentu ancamannya sekarang berubah. Dipaksa harus bergeser benteng. A8, C7. Dan di sini tentu gajah ke D8 untuk mengambil benteng yang mengancam, teman-teman. Langsung dipukul. Tentunya dan di sini dipukul oleh gajah. Checkmate. Itulah kenapa alasannya di posisi ini dari hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir ini, teman-teman, Bobby Fischer melawan Andri di Manhattan pada tahun 1971. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan kuda C6, kuda C3, kuda F6 dan D4 langsung. Sekali D4, kuda kali D4 dan di sini E5 langsung, teman-teman. Kuda ini ke B5. Tentu ancamannya adalah cek di D6. Tapi didorong terlebih dahulu oleh hitam. Gajah G5 dan A6. Di sini, teman-teman, gajah memukul kuda langsung. Jika di sini menteri yang mukul, akan datang cek yang mengharuskan gratis benteng, bukan? Baik, kembali ke posisi. Akhirnya di langkah ini, teman-teman, memaksa dari hitam untuk memukul dengan pion G, kuda A3 dan F5. Gajah C4, gajah G7 dan menteri H5. Langsung rokade, teman-teman. Walaupun di posisi yang kurang baik sepertinya, tapi di sini langsung rokade daripada hitam. Karena daripada jadi sasaran tembak pion F7, dia memilih untuk rokade. Pion kali pion di sini dan kuda ke D4. Langsung dijawab dengan gajah D3, F6. Untuk menghalangi kemungkinan didorongnya pion ke F6, teman-teman. Gajah ke 4 dan benteng ke B8. Kuda D5. Menteri langsung cek, teman-teman. C3 dan benteng F7. G4, gajah D7 dan langsung rokade dari Bobby Fischer. Kuda E2 cek. H1 dan gajah ke C6 ternyata dijawab oleh
hitam. Tentu di sini kalau kuda ini tidak dihiraukan harus kerugian 1 perwira dari Bobby Fischer. Ternyata benteng AGD 1 dan dibalas kuda F4. Setelah mengajak pertukaran paksa dengan harus kerugian karena akan dicek oleh kuda ini teman-teman. Dan ini dipaksa Bobby Fischer untuk memukul kuda. Akhirnya dipukul cek. Setelah dipukul cek, dorong pion F3. Ketika dari hitam memukul kuda, tentu di sini sama-sama hilang. Artinya tidak ada keuntungan sama sekali, teman-teman. Misal dipukul, akan datang. Yang mana pion yang di F4 ini menjadi pion gantung yang harus hilang pada akhirnya. Kalaupun E5 menteri menjaga, D4, D5, E kali D5, dipastikan pion ini akan hilang. Kembali ke posisi di saat F3, langkah partai dimainkan oleh hitam, gajah C6, kuda I6, D5, G5, gajah G8. Serangan dari Bobby Fischer ini teman-teman, tidak disangka mungkin bahwa langkah yang membuat semuanya menjadi hancur berantakan hanya dengan satu langkah ini. Dan dia menyerah teman-teman. Silakan di skip video ini kalau teman-teman bisa mendapati berarti pemikiran teman-teman sama dengan pemikiran Bobby Fischer. Baik, kita lanjut. Langkah brilian yang sangat agresif tersebut adalah mendorong G6 di partai teman-teman. Ternyata pion G6 ini menjadi zigzag, langkah yang membuat dari hitam serba salah dan dipaksa untuk menyerah. Kita akan analisa dari beberapa kemungkinan tersebut. Jika di sini teman-teman, benteng ke I7, tentu checkmate. Tidak ada tawaran, langsung checkmate. Kembali ke posisi. Jika di sini pion kali pion, maka akan datang pion kali pion dengan ancaman benteng lagi-lagi yang di F7. Gajah misalnya bergeser mengabaikan langkah itu, akan datang cek F7, benteng langsung G1 cek. Pilihannya apakah ditutup dengan dengan gajah atau seperti apa ini? Karena raja tidak bisa bergerak, pasti ditutup dengan gajah. Maka akan dipukul, ditutup lagi misalnya, percuma juga, tetap akan checkmate. Kembali ke posisi di saat G6, kemungkinan terakhir, bagaimana kalau H6? Ini masih sangat memungkinkan teman-teman. Akan datang di sini cek, dipukul oleh gajah dan G4. Tentu harus dipukul kuda tersebut karena mengancam gajah gelap dari hitam. Gajah kali kuda benteng G1. Artinya di sini diabaikan. Terbaik adalah menteri ke C7 bukan? Setelah menteri ke C7, maka akan datang pion kali gajah. Ini yang paling mungkin. Tapi walaupun ini mungkin, ternyata teman-teman, selisih 1 benteng penuh unggul daripada putih. Artinya hanya menunggu waktu kekalahan. Kalaupun langkah terbaik jawaban yang di posisi ini adalah H6, tapi hasil akhirnya selisih 1 perwira. Semoga bermanfaat pembukaan Sisilia yang sangat agresif dari Bobby Fischer. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.